Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para alim ulama, para guru, para orang tua, terkhusus segenap para kiai, para guru-guru yang hadir pada kesempatan malam ini, diantaranya guru kita yang mulia Al-Mukarram Suhaibul Fadilah Al-Walid Ki Haji Dr. Andes Muhammad Siddiq Taufik. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, ilmunya manfaat buat kita semua, dan senantiasa Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Wadud selaku Ketua DKM Masjid Sirajul Huda, tokoh masyarakat kita yang hadir diantaranya Al-Mukarram Bapak Haji Asmuni, Bapak Haji Nurhali, Bapak Ketua RW, Bapak Haji Nur Hasan Are, dan para panitia penyelenggara peringatan Maulid, rekan-rekan remaja, dan seluruh pengurus teman-teman dari Bang Japar yang hadir pada kesempatan malam ini, ibu-ibu, bapak-bapak, para ketua RT yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena nggak ada catatannya di sini. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Semoga para ibu, bapak, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, Allah berikan kita semua sehat walafiat. Allah panjangkan umur dalam taat ibadah. Allah berikan kita rizki yang banyak, yang halal berkah, serta Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini kita hadir di Masjid Sirajul Huda dalam rangka peringatan Maulid dengan tema pelindungan bangku. Maulid Nabi besar Muhammad SAW, segitu doang udah. Ya begitu dah, baca tuh. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita diberikan oleh Allah berkah. Amin. Bicara masalah Maulid, kita siang malam bikin Maulid. Dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, bahkan dari majelis ke majelis. Pertanyaannya, siapa sih yang nyuruh kita Maulid? Siapa, Pok? Pok? Hakikatnya yang nyuruh kita Maulid adalah Allah Subhanahu. Mana buktinya? Ada dalilnya Pak Ustadz? Banyak. Allah sudah bilang di Quran, ayatnya jelas, sudah hafal semua kita dari masih kecil. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini kalau bahasa kitanya bang, contoh itu Nabi, contoh. Ya Pok? Ya Pok? Apaan? Kita ngomong jakong kok. Jadi yang nyuruh Maulid adalah Allah. Allah suruh nyontoh Nabi, makanya Nabi dijadikan contoh, dijadikan uswah, dijadikan teladan, dijadikan idola. Kenapa? Karena Rasulullah manusia, yang disuruh nyontoh juga manusia. Jadi kalau manusia nyontoh manusia cocok. Bener Pok? Nggak bisa manusia disuruh nyontoh malaikat. Kita disuruh nyontoh malaikat, nggak bakal bisa Pok. Malaikat sama duit nggak open. Sama cewek emang kagak demen. Nggak bisa, tapi kalau manusia disuruh nyontoh manusia pas.
Maka Rasulullah manusia, basyarun akal basyari, manusia bukan sembarang manusia. Manusiawinya sama sama kita. Sama. Mana buktinya? Nabi keringetan, kita juga keringetan, cing. Sama. Kualitas keringat Nabi beda sama kualitas keringat kita. Kualitasnya Nabi keringatnya bau minyak kasturi. Nah kalau kita kan ya rasain diri. Kenapa Rasulullah dikatakan badannya keringatnya bau minyak kasturi? Karena Rasulullah ya miski wa tibi. Kita kemana-mana nih bang, kok di perut kita nih kotoran banyak. Di perut kita kotoran banyak nih. Kotoran banyak. Kemana aja tuh kotoran kita bawa di perut. Ke pasar kita bawa, jalan-jalan kita bawa. Banyak kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya ngilang. Bukan orang berakat pinggir kali. Itu bukan hilang kok, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Pernah Rasulullah waktu mau perang Badar pengen buang air bang. Sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, udah buang airnya. Sini aja saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Udah dikalah-kalahin. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya yang nggak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Makanya Siti Aisyah bu, tuh kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap, diciumin. Tuh wangi. Makanya ibu kalau pengen bakti sama laki begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul. Lu tarik aja sini bang, minyak bisik bang. Rasain bu, perengus. Nih Nabi. Manusiawinya sama. Beliau beludah, Rasulullah. Sama, kita juga beludah. Enggak beda, sama. Cuman kualitasnya lain. Ludah Nabi jadi obat. Apa sih cing, tahu aja. Kalau ludah kita kan lain. Mana buktinya Nabi ludahnya obat? Ini ada cerita nih bang. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini pegadungan doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa nih ya. Nabi ludahnya jadi obat. Ceritanya mana? Waktu mau hijrah bu, Nabi waktu mau hijrah, malam kan rumahnya dikepung. Di pagar betis rumah Nabi. Sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Lah rapet di pagar betis, tikus aja nggak bisa masuk. Di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Rasul ngomong sama Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamarku, yang mau dibunuh aku, target utama aku, tidur di situ. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati, nyawa taruhannya. Anak muda yang soleh, berani. Coba anak muda pinter, enggak begitu jawabannya. Ali, gua mau berangkat nih hijrah nih sama Abu Bakar ya, lu gantiin tempat tidur gua, lu tidur di situ, ntar mau dibunuh lu. Lah jangan saya ya Rasul, Abu Bakar yang tuaan. Tuh kalau kata anak muda pinter. Sayyidina Ali luar biasa. Berangkatlah Rasulullah bang, hijrah ditemenin Abu Bakar, keluar rumah. Dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Sono-sono ini. Sadis dikejar-kejar. Dikejar-kejar dipepet. Dikejar-kejar dipepet. Mampir ke gua. Namanya Gua Thur. Abu Bakar ngomong, "Ya Rasul, jangan masuk dulu." Ngapa Abu Bakar? Saya duluan yang masuk. Lah, saya bersih-bersih dulu, ntar takut ada binatang. Rasulullah ngapa-ngapa. Bener po, Abu Bakar bersihin tuh. Dia sapuin, dia coker-coker, dia korek-korek. Tangannya keantup kalau jengking. Loh, sakit, bengkak, mukanya pucet. Kala jengking Arab. Beda sama kala jengking Pegadungan. Arab. Apa sih nggak gede? Ngapa sih cing, tahu aja. Sakit, bengkak, mukanya pucat Abu Bakar. Nggak ngomong bang, bengong Abu Bakar. Kan Nabi negor. Ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bareng sama kita. Saya nggak sedih ya Rasul, enggak. Tapi ngapa bengong begitu? Tangan ini. Ngapa tangan? Diantuk kepala jengking. Lah ngapa diem aja? Komen dong. Yuk komen. Like, share, and subscribe. Itu ada kamera. Ya Allah.
Ngapa nggak ngomong? Sini, sini, sini. Tangan Rasulullah, tangan Abu Bakar diambil, dibacain doa, dibacain bismillah, langsung diludahin nama Nabi. Detik itu juga, po, bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mungkinan bengkak. Nih, Masya Allah, Nabi sama kita manusiawinya. Rasulullah punya anak, lah kita juga punya anak. Benar, po? Rasulullah punya bini, lah punya bini. Mau nyontoh apa aja ada sama Nabi. Ustaz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustaz, saya ini mubaligh, Rasulullah dakwah. Ustaz, saya guru, Rasulullah ngajar. Ustaz, saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Wah, politik yang jujur, politikus yang jujur Rasulullah. Sekarang mencari pencitraan mulu. Gua belagu banget udah deklarasi, so. Belagu banget udah deklarasi, so. Belagu banget udah deklarasi. Kayak dan dukung aja. Bu, Nabi. Makanya kemuliaan akhlak Rasulullah udah kita tahu semua. Di rawi udah kita baca nih anak hadro nih. Tadi baca rawi. Itu kan sejarah, Bu. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Makanya ulama dulu bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtu Duror, ada Aldiya Ulami. Sejarah. Hadroh nih, anak-anak hadroh. Jangan macem-macem bang sama anak hadroh. Tenang aja bro, gue belain. Nah, anak hadroh. Hadroh itu artinya apa? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Wah, anak hadroh. Wah, si tabung dia. Wah, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Emang begitu musiknya, po. Marhaban, ya marhaban, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug lah. Bener, cing. Enggak ya macam-macam anak hadro. Gua empok punya anak cewek, didemenin anak hadro, kasih. Nah, pokoknya anak empok aman terjaga. Ada yang menyolek-nyolek dikit, gampar langsung anak hadro. Wah, anak hadro gamparannya, po. Tabokannya, anak habwa itu aku lah. Salaman sama anak hadro lihat, kapalan semua tangannya. Oke, bro. Wah, mantul. Bu, dibaca sholawatnya ada sejarah riwayat Rasulullah. Makanya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang, dulu kita masih kecil, Bu, maulid yang terkenal kan Al-Barzanji tuh. Maulid Barzanji kita baca. Sekarang udah macam-macam ya, banyak. Ada Simtu Duror. Dulu mah Barzanji doang kita hafalin sama Syarofal Anam dah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'. Tuh. Ada kan dirawi? Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan, po. Nabi orangnya maluan. Mana buktinya? Waktu naik ke Ka'bah, Bu, Ka'bah lagi rusak, Nabi dandani naik ke atas. Angin kenceng niup gamisnya, kesingkap itu gamis. Betisnya kelihatan oleh orang dari bawah, Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tuh, tibang betis doang, po, kelihatan malu. Tibang betis. Tibang betis. Kan orang sekarang urat malu udah pada putus. Nenek-nenek pikirnya di mana tahu. Motor Mio bila pakai celana wahai. JJS, wah jalan-jalan sore, wah pakai kebut. Kirain kenal pot racing, katanya kulit ketiup angin, sial dangkalan buat nenek-nenek. Aurat pada diambar semua, diamburak semua, gue Allah. Tetek ngablag. Pok, perempuan cewek makanya disuruh pakai jilbab. Cing, jilbab. Jilbab beda sama kudungan. Itu yang dipakai di Palampo namanya kudungan, po. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab, pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek, pakai kudungannya cakep banget, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Apemnya masih kepajang. Kita naik mobil, di depan kita aja nyalip motor. Bu dua ceweknya, tunangko udah zaman motor ninja. Bokong pada kokor, bohong lagi dilihat, po. Kita kagak liatin depan kita. Kita kagak liatin barang bagus. Kita liatin bagaimana. Ya Allah, makanya disuruh pakai jil. Tuh Nabi aja betisnya kelihatan malu, po. Nabi. Jadi perempuan pagi-pagi, ya ilah ilallah, orang-orang nyuci piring kayak nangga aja bebiakan nyari kutu. Rambut beriak kayak kuntilanak kagak ada biangnya. Dia nyari kutu, mana telur kutunya jeli-jeli lagi. Pusing deh, ketek ngablak semuanya. Bulu ketek ampar-amparan. Anak muda lewat, waduh haltenya kayak gitu bagaimana terminalnya? Tuh kata anak muda. Nabi. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, Nabi nggak sombong, po.
Pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya Rasul lebih tinggi dari 313 Rasul. Bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasulullah dijamin masuk surga. Sudah dihindarkan dari api neraka. Rasulullah dosanya yang lalu, yang akan datang udah dihapus, diusek, ditipek, digebok, udah nggak ada. Dosanya udah dihapus, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Pangkatnya tinggi, kagak sombong. Kita kadang-kadang baru tibang jadi bini RT udah belagu banget. Ada Bu RT. Ada katanya. Bukan RT sini, po. Bukan. Saya nggak tahu RT sini, enggak. Sono di Perancis. Ya Allah. Kita baru pangkat tinggi aja udah sombong, baru tibang kaya dikit belagu, bener. Mentang-mentang kaya, mau orang miskin dihina mulu, bener Bu? Mentang-mentang orang kaya yang dimintain duit, malah marah-marah. Ada tuh, ya di TV. Ya po ya, di TikTok ada itu dia. Aki-aki dimarah-marahin ya po. Mentang-mentang kaya belagu. Sok. Mentang-mentang kaya, jalan kagak nepak. Kuntilanak kali. Nabi pangkat tinggi enggak sombong, marahan juga enggak pernah marahan. Mana buktinya Nabi enggak pernah marah? Waktu Nabi mau ke masjid kan ada ceritanya, po. Nabi mau ke masjid lewat nih, dari atas ada yang ludahin, cok. Nabi ngeliat ke atas, ya Allah ada yang ludahin. Senyum Rasulullah. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. 3 hari lewat diludahin lagi, senyum lagi. Enggak sama sekali marah. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin, Bang. Nabi yang tengok-tengok di pinggiran gang. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Nengok di situ aja. Saya lewat sini biasanya udah langganan. Kok sekarang nggak ada ya? Langganan apaan? Ngeludahin. Oh, ada yang ludahin Rasul. Iya. Si Fulan ya Rasul yang ngeludahin itu. Ya, siapa yang ngeludahin? Si Fulan. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Rasulullah buru-buru pulang, Bang, nyari makanan. Pas nyampe dapat makanan, berangkat langsung nengokin. Padahal yang sakit yang ludahi beliau. Datang ke rumah orang yang ludahin tuh. Yang lagi sakit meriang, po. Di atas balik lagi ke kurub. Lagi ngerintih aja dia. Habis vaksin kali. Lo kagak asian Sinovac. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Wah! Saya mau ogah po divaksin. Hah? Enggak, saya takut po saya. Takut menjarum. Ya Allah, Masya Allah, emang udah tulang mulu bersuntik. Lah, tuh jarum suntik nangkung. Ngelewat, kena tulang. Diimpus saja saya bingung, dokter, ini mana nyari uratnya katanya. Masukin dari mana? Orang jangan kan saya sakit po, sehat aja ngenes niat saya. Apalagi sakitnya. Yang lagi sakit po lagi kekurub. Nabi masuk ke dalam, beri salam dulu. Assalamualaikum. Yang lagi sakit po, siapa di luar? Saya siapa sih? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget dikata langganan, Bang. Langsung masuk Nabi, yang lagi sakit langsung bangun. Selimutnya dilempar, ngomong di depan Rasulullah. Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam melantaran akhlak. Coba model kita kok diludahin begitu. Wah, kita diludahin, cok, langsung aja kita serampang. Nabi diludahin, nggak marah-marah. Itu baru mendingan kok diludahin. Lagi ceramah, Bang, Nabi lagi ceramah, kan ada ceritanya, ditakolin. Di Taif lagi ceramah, di Taif lagi ceramah. Empok kalau umroh ntar bisa berangkat naik jalan-jalan ke Taif. Tempat Rasulullah dakwah di situ. Lagi ceramah, ditakolin, dibuagelin, ditimpuk, berdarah jidatnya Nabi, giginya sampai sempal, sampai patah. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril, Bang. Jibril kesel banget. Malaikat sampai kesel. Nabi dibagelin, malaikat yang kesel. Malaikat Jibril datang mau Nabi Muhammad. Ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditakolin? Gua tibanin ini, gua tibanin. Jangan Jibril. Emang apa sih, Mad? Ini kalau bahasa kita. Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang ini. Kalau emang ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, saya nungguin anaknya dah. Siapa tahu anak anda beriman. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Ntar kafir lagi tuh anak. Kalau emang anaknya kafir juga, saya tungguin cucunya Jibril. Kebangetan sabar, Mad, lu. Gue kagak sabar, lu gue tibain aja ya. Jangan.
Terus mau apa kamu? Saya mau doain aja. Didoain yang nakolin bang. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk buat mereka yang nakolin saya. Karena mereka kagak ngerti. Ya Allah Nabi sampai begitunya. Lah model kayak kita begitu po. Wah ukurannya beda dah. Umpama saya dah jangan jauh-jauh. Tile nih lagi ceramah. Tile lagi ceramah po. Tile nih lagi ceramah. Dibuakelin sama batu. Wah timpukin. Berdarah jidat saya. Datang Jibril ngasih tawaran. Wah malaikat Jibril nyampe sama saya. Tile. Ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin buat orang yang nakolin lo. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah mampusin semuanya. Anak cucunya matiin semua. Saya kata gitu. Beda urusan. Beda urusan po. Beda. Nabi mah sabar. Nabi mah enggak marahan. Lagi jalan-jalan po Nabi. Lagi weekend. Mama Siti Aisyah lagi jalan berdua gandengan tangan. Ada orang kafir lewat ngasih salam. Orang kafir beri salamnya lain. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad. Diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus po. Marah kagak. Yang marah Siti Aisyah. Siti Aisyah kesel banget lakinya digituin, dibalikin sama Siti Aisyah. Asyammu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang. Asal tahu aja. Dikasih satu mulangin tiga. Banyakan dia. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Asyamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Nggak marahan. Kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Baca lagi di Rawi. Apaan sih, Po? Ada yang kentut. Lu diam aja kalau kentut, Mak. Jangan pakai ribut. Nabi enggak marahan. Apalagi bang kemuliaannya, baca lagi Rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin. Beliau sering duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi sama orang miskin sayang banget sama fakir miskin. Sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumrati miskinan. Tuh Nabi doanya, ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin saya dari akhirat bersama orang miskin. Nih Nabi doanya, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Agak dah. Kita kagak pakai doa begitu, emang udah turunan kita miskin. Sepol miskin lengket buat kita. Engkau miskin, bapak miskin, jatuh di anak kau belangsak pisan kita. Pakai doa begitu, ya Allah jadikan saya orang miskin. Wah, udah belangsak loh digituin. Nabi doanya luar biasa. Sampai-sampai nyuruh, Nabi nyuruh apa? Nyuruh kita. Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh, Nabi yang nyuruh. Nabi po. Kita kadang-kadang terbalik, bila orang kaya yang undang terburu-buru. Biasanya begitu, ada orang kaya mati, mimpin tahlil nggak kelar-kelar, tuh Ustadz Mas Rebu juga baca, makan enak-enak, orang kaya, giliran yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar, kelar udah ya. Nabi demen sama orang miskin, suka duduk bareng sama orang miskin, benar Bu? Lah iya ngapa sekarang orang miskin dikata-katain mulu, orang miskin digencet mulu, Bu? 2 tahun kita gara-gara COVID tingkat kemiskinan naik kok. Semuanya kita dagang kagak boleh kemarin. Udah diusirin dagang. Dagang diusir-usirin. Tukang sate digotong-gotongin, satenya dibawa keluar. Orang mah tutup aja, jadi larang aja dia jangan diangkutin dagangan orang. Ya Bu. Yang kerja pada di PHK. Habis semua gara-gara COVID kita. Miskin semua, ngarepin bansos. Ya Bu, kita girang dapat bansos. Bansos diembat juga sama dia. Sial, diangkalan banget. Kita doang disuruh 3M, dia 17M. 3M ya Bu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pret. Disuruh 3M doang, dia korupsinya bansos 17M. Enak buat kita, rakyat lagi susah. Ditakut-takutin dah. Mau lagi susah, takut-takutin mulu beritanya. Wah ini lagi panjang lagi PPKM po. Besok panjang lagi besok, ngadepin Natal sama Tahun Baru, panjang lagi PPKM. Level 3 sekaligus naik. Wah, Jakarta, Pak Anies Rashid Baswedan udah bilang. Saya udah ngobrol sama beliau. Jakarta udah 90% vaksinasi lebih. Udah bagus bikin pengajian, udah nggak ada, Wisma Atlet udah kosong, bener Bu? Pengajian buka, tablik akbar buka udah. Begitu beliau, makanya Bu penanganan COVID yang terbaik se-Indonesia cuma DKI Jakarta. Hebat luar biasa Pak Anies. Bung, hebat. Makanya Pak Anies dibully mulu, dikatain mulu, dibully, tukang bohong lah dibilang. Itu ya pada nyinyir.
Iya, makanya saya bilang Pak Anies, udah biar dikatain apa aja, mau buzzer, diomongin, dihina, dicaci maki, dibully, antepin aja. Hidup ini laksana sungai, ada aja tai yang lewat, saya kata gitu. Iya, Bu. Ya, makanya mereka itu pada ketakutan, pada nyinyir. Stadion yang baru luar biasa, bersetaraf internasional, Bang. Besok Desember itu stadion yang baru yang diresmiin kemarin yang ada di Sunter ya. Mana tuh? Ya, luar biasa, cakep itu, internasional, luar biasa. Yang atasnya bisa ketutup. Di zaman Pak Anies luar biasa, bikin stadion Persija, mantep banget. Desember besok pertengahan akan datang dari Real Madrid, Juventus dan Barcelona. Mau tanding di situ kan hebat banget. So, makanya pada nyinyir dia, ketakutan Pak Anies nanti 2024 jadi presiden. Betul? Iya, makanya udah besok pilih aja Pak Anies. Iya, 2024 Pak Anies jadi presiden, amin. Iya, tinggal nyari wakilnya dah. Wakilnya siapa kira-kira? Tile. Yang bener lah, Po. Tile aja. Wow, Anies Tile gitu. Foto bareng dah bikin baleho ya. Anies Tile, singkatannya Antil. Ya. Empok bisa aja. Ya ilah ilallah. Antil-antilan dong. Mari sama-sama kita pilih Antil. Kampanyenya gak enak banget, Po. Antil, pilih Antil. Ya. Antil-antilan. Najong dah. Mudah-mudahan besok beliau jadi pemimpin, amin. Kita jadikan beliau jadi presiden, amin. Siap dukung beliau, Bu? Siap, udah. Dukung siapa lagi? Belain Pak Anies sama aja belain Islam. Benar? Udah jelas tuh kerja nyatanya cakep, karya nyatanya jelas. Bukan lagi saya bangga-banggain beliau. Saya bangga sama beliau. Nih kita udah miskin susah, lagi susah begini Bang. Ya enggak, semuanya naik, mbako pada naik. Benar, Bu? Rakyat lagi susah, ditakut-takutin lewat TV. Siang malam beritanya Covid, yang mati sekian, yang mati sekian, yang mati sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, positif sekian, yang mati sekian, mati sekian. Akhirnya di kampung orang ketakutan. Nenek-nenek pilek, ya gue pilek nih kena nih, ya gue pilek kena. Cara kita jangan di-share-share berita begitu, orang pada takut, panik jadinya. Bikin slogan, bikin panik orang. Bikin panik masyarakat. Pakai masker, harga mati. Enggak pakai masker, bisa mati. Lah. Ini kan nakut-nakutin. Emang nggak bisa bikin slogan kayak lain gitu? Ayo pakai masker, ibu bapak jamaah masyarakat pakai masker, kawasan wajib masker. Cukup begitu, jangan nakut-nakutin dong. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Mana tulisannya merah? Nakut-nakutin namanya. Bener, Bu? Iya. Ayo dong jangan bikin panik masyarakat lagi susah begini ya, Bu. Mudah-mudahan nih ya Covid udah nggak ada dah, amin. Iya, kalau ada Covid masih Bang. Bu, lo kagak boleh kumpul begini nih. Wah. Pakai masker jangan satu Bu ya, double. Bu, lo double pakai masker Bang. Malah makan jengkol pas sikat gigi pakai masker kita. La ilallah. Ngap kita di situ. Pakai masker kita ikutin. Rakyat kan paling nurut, Bang, benar ya? Kita nih paling nurut, kebijakan-kebijakan pemerintah nurut banget. Pakai masker ibu, bapak, pakai masker. Enggak pakai masker dirazia. Denda 2,5. Enggak bisa punya duit, suruh push up. Nyapu jalanan, suruh nyanyi di jalanan, masukin kurung batang. La ilallah. Bener, Bu? Pakai masker ada tempatnya, Bang. Ada, jangan kita disuruh pakai masker terus. Ada tempatnya. Kapan kita pakai masker? Keluar rumah, naik motor, pakai masker. Mau kemana? Ke pasar. Ketemu di pasar sama orang yang nggak jelas, makanya disuruh pakai masker. Jaga di situ. Ada tuh tujuannya. Ini kalau masih di dalam kamar pakai masker aja kan PA. Udah di rumah pakai masker aja. Masak ibu-ibu ke dapur pakai masker aja kan PA. Ada PA lagi teman saya naik mobil nyetir sendirian nyetir Po. Kaca ditutup, AC nyalain, pakai masker aja. Lo PA nih dia pakai masker. Iya, ada tuh lebaknya. Jaga jarak. Oke, siap, jaga jarak. Jaga jarak dengan siapa? Tanya lagi, jaga jarak dengan orang yang sakit. Dengan orang yang sehat, nggak perlu jaga jarak. Bener, Bu? Lah ibu sama laki ibu cium-ciuman ya, Po? Di kamar berdua-duaan ya, Po? Lakinya ampeg. Ya enggak, bininya enggak. Cium-ciuman, empong nggak nular. Coba udah pikir dari dulu begitu ya dah. Ayo udah pikirin pakai logika, ya enggak? Laki lagi ampek ya, batuk mulu, ngerokok, nges. Terus malam-malam Po main cium-ciuman, mau laki empok ya, Po. Nular empok? Enggak nular, bertahun-tahun satu kamar ya, Po. Enggak ngapa-ngapa. Kan PA. Ada aturannya, jaga jarak dengan orang yang sakit. Dengan yang sehat jangan. Enggak ngapa-ngapa. Masjid nih, masjid kita. Masjid Bang, masjid nih. Bapak-bapak tadi sholat Jumat di masjid. Dari rumah udah mandi, udah wudhu, pakai wangi-wangian, bersih, masuk ke dalam masjid. Rasul bilang, kalau orang sudah masuk ke masjid, jangankan virus, setan aja ogah masuk ke dalam pori-pori orang yang sudah masuk ke dalam masjid. Kenapa masjid mesti disilang-silang? Bayang, Bayang jaga jarak sembahyang, mencar-mencar aja semua. Giliran selfie pada diempet. Kan agak nyambung urusan.
Iya, mall boleh buka, masjid tutup, sholat id nggak boleh, bikin pajang depan. Wah, masjid ini tidak melaksanakan sholat idul adha. Wah, nggak boleh korban. Wah tuh, kagak boleh begitu dong. Kalau pakai prokes, prokes kan mall pakai prokes, Pak Ustadz. Yang pakai prokes bisa masuk ke dalam. Emang masjid nggak bisa pakai prokes? Bener? Lah iya, masuk ke mall, jidat kita ditembak pakai suhu, pakai masker, lihat aman, masuk boleh. Masjid juga bisa kita bikin begitu. Kemarin idul adha, ya nggak? Boleh, pengurus masjid banyak, masuk bapak pakai masker, tembak jidatnya pakai suhu, masuk dalam, aman, bisa aja. Kalau emang masih ditutup, mall tutup juga dong. Adil namanya, ya bu. Iya, ini kadang-kadang ceramah lapar emang begini bang. Wah, apaan aja gua kata aku mah. Ya bu, belum makan. Empuk enak di bawah. Saya di atas ngos-ngosan ini. Loh, kalau di atas sampai bergerak-bergerak po. Di atas panggung. Ini Masya Allah, makanya kita Nabi demen sama orang miskin bang. Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin. Nabi demen. PPKM panjang lagi pok besok. Seminggu panjang, 14 hari perpanjang. 20 hari, 21 hari perpanjang, 40 hari, 100 hari. Haul dah tuh PPKM. Nih, mudah-mudahan kita bersehat semua, amin. Mudah-mudahan nih Jakarta aman, Bekasi semua Jabodetabek, Indonesia udah aman dah insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa semua jaga kesehatan, amin. Iya, jangan pakai ditakut-takutin. Ada varian baru lah, Delta, varian baru Delta. Ini Masya Allah. Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Tuh kemuliaan Nabi. Nengokin orang sakit po, sunnah. Nengokin. Kemarin kita kagak boleh nengokin orang sakit. Lagi pada zaman Covid. Bener bu? Memang penyakit kagak ada, menatu doang. Pilek kagak ada, batu kagak ada, liver jantung nggak ada, gula, asam urat nggak ada. Menatu doang penyakit kemarin, Covid. Itu doang batu. Mana buktinya? Itu bocah naik motor ngetrek, weng, tabrakan jatuh, jebret, bawa ke rumah sakit mati. Covid. Bener kan? Lah teman saya bolnya melonon. Ambeien, bol melonon, ambeien. Bawa ke rumah sakit, mati dikata Covid. Apa urusannya bol sama virus, nggak nyambung. Mudah-mudahan kita semua sehat, amin. Panjang umur. Kita ngomong begini karena ngeritik biar supaya jangan begitu. Bener bu? Rakyat lagi susah, udahlah jangan pakai korupsi, bener. Kepentingan rakyat, kan Anda dilantik, ya enggak, disumpah jabatan. Ini ngeritik begini karena sayang sama Anda semuanya, bener. Bukan berarti musuh, bukan berarti radikal. Radikal tuh dia, musuh kita tuh, musuh dia. Radikal, tangkap dia, tangkap. Wah, emang kita capung main tangkap-tangkap aja. Nah, ada aturannya. Ini Masya Allah luar biasa bang. Intinya Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit, nengokin po, sunnah. Minimal jeruk 2 kilo bawa, nengokin. Datang doang rumah sakit nengokin orang sakit, kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai ditanya, ngapain lu rasain Ciji? Lu apa yang lu rasain ini? Lu pakai diimpus begini, yang sakit nyaut, nggak ada gua rasa-rasa. Lah emang apa lu kemarin gak bawa apa-apa? Coba lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Ya Allah nenek, Masya Allah deh. Apalagi kemuliaannya akhlak Rasulullah, dibaca lagi. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda di belakang kok ngiringin. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Janda tua, nenek-nenek. Jalannya di belakang Nabi, ngiringin nenek-nenek. Kenapa di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung di kalenan dia kagak tahu. Ini Masya Allah luar biasa kemuliaan akhlak Nabi. Ayo kelar maulid biar ada perubahan, amin. Rasulullah diutus menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama, berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Allah. Kelar maulid semakin meningkat kualitas iman takwa kita. Yang belum doyan sholat jamaah, nih ayo sholat jamaah. Masjid kita cakep, gede, halamannya luas, pinggir jalan. Nih masjid Sirajul Huda ya. Ya poya, nih Masya Allah gede. Saya yakin nih bang, sholat jamaahnya penuh di sini. Terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat jalan sini. Oh, kalau udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk ke masjid saya. Masih dikunci, iya. Empo yang ngomong ya, masih dikunci. Ya Allah, ayo kelar maulid tingkatin ibadah. Bapak-bapaknya masuk masjid, amin. Masjid kita cakep gede, jangan kayak kurung batang masjid. Kita yang bangun, kita yang isi. Itu barunya mantep namanya. Ini masjid jangan jadi kayak kurung batang. Kurung batang cakep banget, dibikin dari stainless. Disuruh masuk, ogah. Masuk bang, lo ke situ, lu aja. Bener bu? Jangan sampai ini masjid dibikin kayak kurung batang, dibikin doang tapi gak ada yang masuk. Kita masuk ke masjid. Kenapa? Simbol kebersamaan umat adalah masjid. Rasulullah diberangkatkan Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid. Yang pertama kali dibangun di Madinah, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Pertama yang dibangun masjid. Kenapa? Masjid simbol demokrasi umat. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. Harga mati nggak bisa ditolak. Bener bu?
Makanya ada bacaan, enggak, batas suci, enggak boleh. Copot sendal, bener? RT, masuk masjid, buka teh. Nah, mentang-mentang RT lu mau masuk ke dalam pakai sendal, jangan. RW, buka patu, Lurah, buka patu, rah. Camat, buka patu, mat. Gubernur, buka patu, nur. Masuk masjid. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Den. Nggak ada orang kelas 1 dalam masjid, Bu. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang kaya, yang miskin, yang muda, tua, sama semua. Masjid simbol demokrasi kita. Di masjid kagak boleh ngomongin suku, jangan. Nggak boleh ngomongin suku, nggak boleh ngomongin warna kulit. Dari suku apapun dia dilahirkan, dari warna kulit apapun dia dilahirkan. Kalau dia muslim, saudara kita. Jangan ngomongin soal warna kulit. Nih warna kulit begini kita kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin, Bang. Potongan muka kita begini, kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang usil banget mulut. Tuh orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain. Orang kagak mesen. Simbol kebersamaan. Kalau sudah masuk ke masjid jangan usil. Datang dari mana lu, Bang? Gue dari Kidul, ngadep ngulon. Nah, dia dari mana? Dia orang Wetan tuh, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari Wetan, ngadep ngulon. Lu dari Kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, bener Bu? Nggak usah ribut ngomongin suku. Betawi kagak boleh berantem sama Jawa. Jangan ribut. Kalau Betawi berantem sama Jawa, kontrakan kosong. Siapa yang kontrak? Ayo dah. Bener, Bu? Betawi kagak boleh berantem sama orang Padang. Ribet, warung Padang kagak ada, kita mau makan di mana rendang, ayo. Jangan ribut berantem. Betawi kagak boleh ribut sama orang Batak. Jangan ribut Batak Betawi. Kalau ribut sama orang Batak, nambel ban sama siapa kita? Kalau bukan sama si Lai, oke Lai. 2 lubang Lai. Harus bersatu, bener Bu? Iya, Nabi ngajarin masjid demokrasi, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda, tapi satu tujuan, benar? Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, po, rame. Di Indonesia ada 700 bahasa. La ilaha illallah, maju orang Padang, Allah nan gadang. Pakai bahasa Padang dong. Malaikat nyaut, ranca bana. Kacau. Teman dari Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut, nanaonan si lain euy. Bener, Bu? Iya. Betawi maju, Tuhan gede banget. Enggak. Malaikat nyaut, nanan, begitu. Bener, Bu. Yang kesian teman kita dari Ambon. Allah singa lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Belum mati lama-lama. Dari Ambon. Nih, ayo simbol kebersamaan kita masuk masjid, kita atur strategi simbol masjid nih, kebersamaan. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan ada yang usil, Bang. Jangan. Sholat jamaah terapin, ada imam, ada makmum. Yang namanya jamaah, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Nanti Bang makmum. Ustaz, dia kan tukang mabok itu, boleh jadi makmum. Lah boleh, nanti Bang makmum. Bacanya nggak fase, Ustaz, boleh. Lah boleh. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Makanya dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Rame, acak-acakan. Dulu kejadian dulu ada 4 orang bego, Po. Tahu bego kan? Goblok, bin blow on, bin tolol. Orang kalau udah tolol blow on, itu namanya minum es dia tiup. Dia kirain ngebul, kirain ngebul dia tiupin panas, padahal ngebul es. Tuh ada 4 orang goblok sholat di musola. Dulu kok tahun jebot. Dulu ada 4 orang sholat, 1 jadi imam, 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat tikus jatuh di depan imam. Tuh imam kaget, lemana tikusnya gede, botak. Profesor tikus yang jatuh. Kaget mau atahiyat, tuh tikus jatuh. Batal nggak, Po? Batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, karena nggak ngerti ilmunya kagak punya, dia nyolek juga. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal, kok. Yang satu harusnya aja selamat, ini yang satu nih, aja nyaut. Untung gue diem aja. Nah, tuh gue capek tuh. Nih, makanya kudu ada imam. Imam ada syaratnya. Syarat jadi imam apa? Pertama, bacaannya kudu fasih. Yang fase pilih, yang cadel, yang bindeng, yang swing minggir dulu. Mohon maaf. Yang bindeng nggak boleh. Yang cadel jangan minggir. Yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Nggak jelas. Lu dari mana? Kualung. Bapak lu sakit? Udah meninggal. Udah meninggal. Oh mendingan. Dengeran gua meninggal. Yang fase pilih, cari pemimpin yang fase, yang ngomongnya enak, santun, bener Bu?
Yang nggak janji-janji doang, yang nggak, yang ada orang demo ditemuin, turun bareng, duduk bareng sama pendemo. Jangan orang demo ditinggal kabur. Tuh sosok pemimpin yang enak, santun, ya Bu. Ustadz, sama-sama fase, dua orang di kampung saya orangnya fase bacaannya. Sama-sama fase. Syarat yang kedua, apa? Yang lebih alim ilmu agamanya. Dia yang berhak jadi imam, yang alim. Yang lebih tahu maunya makmum. Maunya makmum apa? Kalau sholat jamaah, jangan panjang-panjang bacaannya. Itu maunya makmum. Bener kan, Po? Ini mentang-mentang jadi imam, lu abis buat maghrib, abis baca fatihah, baca tabarok, surahnya waqiah. Makmum di belakang, ngintil mengikut aja di belakang. Ya kan, ngikutin terus, biar panjang juga ngikutin aja. Cuma hatinya ngomong, besok gua kapok dipimpin sama lu. Bener, Bu? Tahu maunya rakyat bagaimana, ya enggak? Jangan lama-lama kalau jadi, jangan lama-lama. Udah 2 periode aja, jangan lama-lama, jangan mau nambah lagi. Bener, Bu? Yang tahu maunya rakyat itu bagaimana. Rakyat pengennya sembako murah, bocah sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada. Segitu aja cukup. Rakyat tuh pengennya. Yang alim lebih tahu kemauan rakyat. Yang ketiga sama-sama alim. Ya udah, kalau sama-sama alim, sama-sama fase. Syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya. Yang lebih tua umurnya. Yang lebih tua umurnya. Yang lebih tua umurnya. Ustaz, di kampus saya sama-sama umurnya nih bareng dia. Lahirnya bareng. Kemarin habis ulang tahun bareng. Sama umurnya, sama. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu, dia yang berhak jadi imam. Emang tinggal bareng Ustaz dari masih kecil. Sama juga. Ya udah, yang kelima syarat fikih habis, syarat yang kelima. Ini syarat dari saya doang, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini mah syarat dari saya doang, Po. Mungkin dia kalau bininya 2 sabar dia pulang ke sono enggak dikasih, pulang ke sono enggak dikunci pintu, akhirnya tidur di masjid di bawah beduk dia tidur. Ya mudah-mudahan nih kita semua bisa menjadikan masjid sebagai simbol kebersamaan kita, kekompakan kita. Umat Islam jangan mau diadu domba, jangan mau diacak-acak, jangan mau dipecah belah. Insya Allah kita bersatu kompak, Islam terus jaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini maulid sukses berhasil, kelar maulid semakin meningkat ibadah kita. Yang belum doyan ngaji deh, Po. Buruan. Mau ngapain lagi? Ya, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Bicara nyari waktu luang, banyakkan kita, sibukan kita. Makanya luangkan waktu kita untuk sama-sama duduk di majelis taklim. Insya Allah kumpul bersama ulama-ulama kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malam ini saya nggak sendiri, ada teman, Po, rombongan. Ya, rombongan dari tim saya. Ada tim madu, namanya produk madu Bang Tile. Mereknya madu Bang Tile. Ada foto saya di situ. Saya mau jualan madu ini, Po. Ya, mau jualan madu. Ibu beli madu itu 1 botol udah bantu untuk perlu pembelian lahan tanah yang buat saya bikin pesantren, ya Po. Saya makanya nggak mau nanggokin, mintain dana kemana-mana, nanggok sama jamaah enggak. Saya pengen jualan aja. Ibu beli 1 botol, udah keuntungannya untuk membantu daripada pembelian lahan tanah yang akan saya beli itu di depan rumah saya ada 3.000 meter, sebelahnya ada 5.000. Akhirnya pelan-pelan dah ya, Po, doain biar supaya kebeli, biar jadikan mau bikin pondok pesantren. Doain ya, Po, pelan-pelan. Po kalau punya duit beli, yang nggak punya duit minjem sama teman nggak apa-apa. Ada di sana, Po, dah ya, silakan sana ya. Ayah Haji Oma aja minum badu saya. Makanya ayah koker tuh, umurnya 75, udah 75, Po. Itu gitar yang ujungnya kagak ada, Ayah Haji Oma itu. Ya, dipanggul-panggul 10 kilo itu lebih, masih kuat. Kenapa? Dia kuat, gagah, sehat, kata Ustaz, kata beliau. Ustaz Tile, bagus ini madu, sehat saya. Makanya Ayah Haji Oma sehat gara-gara minum madu saya. Dah, mudah-mudahan pada beli semua. Dah, ini aja ya. Karena malam ini saya ditunggu juga oleh Ketua MUI DKI Jakarta, Abina Kiai Haji Munahar Mukhtar, di tempat beliau malam ini maulid di masjidnya. Jadi saya biar sempetin waktu juga ke sono dikit. Panitia siapin aja. Kalau ada yang jemput pakai motor aja kali biar cepet ya. Ada dari Bang Jafar udah ya. Ya, dah. Doain saya biar gemuk, biar sehat, Po, ya. Kalau gemuk bukan tile, jadi tole. Nah, ini aja yang dapat saya sampaikan. Baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, berkah, dan kita kumpul bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Terima kasih, mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Panitia jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga dah. Ini aja barangkali Kiai Guru mohon maaf saya ninggalin majelis ini lebih dulu ya. Ya kalau ini aja dari saya, mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi